Ya, shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan kami. Pada kesempatan ini saya didampingi oleh istri tercinta dan tersayang. Dan di sebelah kanan saya ada anak papi Samuel Sanjaya Nababan. Katanya kedua kakaknya lagi banyak tugas. Jadi kita bertiga dulu untuk pelayanan ibadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada kesempatan ini. Kita patut bersyukur, berterima kasih. Tuhan begitu baik telah menolong dan menyertai kita dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur terima kasih kita, marilah kita datang merendahkan hati bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan Tuhan. Nanti di dalam bagian berikutnya kita akan bersama-sama untuk membuka hati pikiran kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan di akhir dari acara ini kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi beban, pergumulan dan persoalan Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa dengan sepakat, sehati, yakin, rendah hati, sungguh-sungguh. Kita yakin dan percaya doa-doa yang demikian adalah doa yang besar kuasanya. Oleh karena itu mari kita arahkan hati pikiran kita untuk masuk dalam ibadah ini. Kita benar-benar sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita belajar untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita yang baik telah terlebih dahulu memberi yang terbaik kepada kita. Bapa berkenan mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Sang firman telah turun menjadi manusia untuk menjadi penebus bagi kita. Oleh karena Tuhan mempersembahkan yang terbaik kepada kita, mari kita belajar juga dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah berkenan mempersembahkan yang terbaik kepada kita. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon tuntunan Tuhan. Bapa di sorga, Allah yang kami puji sembah agungkan dalam nama Yesus. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Pada saat ini kami rindu memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Kami rindu beribadah kepadamu. Kami rindu menyaksikan, mendengarkan firman-Mu. Kami rindu menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Engkaulah yang mengurapi kami, memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah hadirat dan kemuliaan Allah sungguh nyata di tengah-tengah pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ambil alih, sehingga nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, dan membawa kekuatan serta kesegaran rohani bagi kami. Terpujilah Bapa yang sungguh baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita langsung memuji Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu.
Haleluya, puji Tuhan. Shalom untuk kita semua. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang berkuasa penuh atas hati dan hidup kita. Amin. Mari kita persiapkan hati pikiran kita, dilawat, diteguhkan, dikuatkan, disegarkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke firman Tuhan, barangkali ada yang bersaksi. Ayo, Mami, silakan. Pengalaman selama 2 minggu ini. Iya, shalom Bapak Ibu. Ya, shalom. Apa kabar ya? Pasti kabar baik, sukacita. Amin. Apapun masalah kita, pergumulan, tetap mau kita katakan Tuhan baik. Amin. Nah, 2 minggu ini kami memang kurang sehat ya. Sakit saya, Keisha sama Valen. Kita batuk-batuk, pilek, demam, terus radang tenggorokan ya. Pokoknya badan seperti digebukin gitu, terasa nggak enak gitu. Ketika batuk, kepala pusing. Nah, pertama saya dites ya, antigen ya, masih negatif. Tapi 2 hari kemudian si kakak tepar itu, dia seperti mau muntah, terus pusing. Dia bilang, saya bawa ke rumah sakit, saya nggak kuat, kata kakak Gesia. Bawa, saya nggak kuat. Saya bilang, ayo kita berdoa, kata papinya, kita doa supaya kita mau kemana, supaya benar-benar jangan sampai salah mengambil keputusan. Terus saya bilang, iya, kita doa. Selesai kita. Apapun yang terjadi, kita dahulukan doa dulu. Iya, artinya ada dokter, ada obat, semua bisa. Tapi yang pertama, yang selalu suami ingatkan, selalu berdoa, mencari Tuhan gitu loh. Kita doa sama-sama. Ya, artinya saya bilang sama Kisya, saya bilang sama suami, Pak Pipi, gak usah kita bawa ke rumah sakit. Kita yang dekat di sini aja, ada yang dekat, gak usah rumah sakit. Saya soalnya terus terang pengalaman kalau rumah sakit itu menjaga sampai malam gitu ya. Nggak tahan dengan AC-nya itu, saya nggak kuat gitu. Baru lagi kan pandemi gitu, takut nanti kita nggak terserang jadi kena kayak gitu. Nah, saya bilang nggak usah, kita di sini yang dekat. Nah, ternyata saya bawa ke sana, pas di tengah jalan saya bilang, dokter tolong anak saya didahulukan. Saya bukan nggak mau antri, tapi seperti ini keadaannya. Akhirnya puji Tuhan, perawat atau juga dokter, anak saya didahulukan, itu case ya. Ternyata langsung dilihat ciri-cirinya semua, udah antigen langsung kena dia, langsung dites, langsung ditunjukin tandanya anak ibu positif. Jadi harus dikasih lap pengarah. Saya juga shock. Padahal sebenarnya saya yang sakit parah pada waktu itu. Kalau saya udah berpikir saya positif. Gitu. Tapi ya saya down juga. Kenapa bisa, dari mana kamu kena? Kamu udah kemana aja gitu. Tapi mungkin karena dia sekolah atau mungkin diskusi ke rumah teman kemana. Ya nggak tahu ya dari mana virus kita kan nggak bisa lihat. Agak shock juga. Pulang ke rumah saya kasih tahu sama suami, saya kasih tahu, ya udah langsung pakai masker semua di rumah supaya menjaga. Kalian bisa tidurnya. Akhirnya si kakak ruang satu lagi, dia sendiri di situ. Kita satu tempat lagi supaya tidak kena dengan lain ya kan. Nah, tapi saya batuknya itu sakitnya luar biasa. Terus demam, lemas gitu. Tapi sesakit apapun kita, saya sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, kalau saya lihat keluarga seperti itu, saya paranin, terus saya masak, menyiapkan yang terbaik buat keluarga. Saya paranin itu. Tapi saya masak, mau berantakan rumah, mau apa, saya biarin aja. Yang penting saya habis masak, penting anak-anak makan, saya langsung tidur lagi, tepar lagi. Terus kata suami, kamu harus dites, kayaknya kamu udah positif itu. Gak mau dia dekat sama saya. Tidur, kepalamu di sini, saya di sana. Kalau saya dekat langsung dia jauh. Kamu udah positif itu, udah positif. Saya bilang, enggak, saya bilang. Dia bilang, pokoknya kamu harus tes aja, tes. Akhirnya saya pergi lagi sama anak saya nomor 2, Sophia Valentina, sama Samuel. Kita tes, benar, ternyata positif saya sama Valentina. Jadi 3 orang. Pak Samuel negatif. Waduh, agak gimana gitu. Berarti Mami, Keisha, Valen positif ya? Samuel doang yang aman sama papi. Mereka satu kamar lagi berdua, kita bertiga isolasi. Aduh, luar biasa, betul ya. Memang benar kalau kita lagi pandemi seperti itu, kena COVID, memang kita maunya istirahat, maunya tidur gitu ya. Dengar kalau saya dengar puji-pujian firman Tuhan gitu lah. Saya taruh aja handphone di dekat saya, karena saya kadang buka HP, saya langsung di Facebook, tiba-tiba ada saudara atau teman itu meninggal, anaknya kena COVID. Saya takut tuh.
saya jujur, saya masih manusia loh Bapak Ibu. Iya. Ya Tuhan gitu kan. Tapi saya bersyukur batuk saya yang parah sekali. Baru menggigil gitu. Pokoknya saya lihat anak-anak masih bisa tidur. Saya pegang gitu, masih ada enggak. Karena saya tonton itu, makanya benar-benar apa kemampuan katakan. Kalau hati kita ke situ, ke situlah pikiran kita. Jadi kita takut. Makanya saya selalu taruh handphone itu saya taruh puji-pujian, firman Tuhan, saya dengerin aja. Saya nggak mau berpikir yang aneh-aneh. Mau makan, penting makan aja. Anak-anak sehat gitu. Jadi kalau saya capek tidur, saya biarin aja. Ya puji Tuhan ya, dukungan suami juga kan. Ya udah ya, ada kerjasama lah ya. Kalian istirahat, isolasi. Seperti semua lah rumah ini, masker lah semua saya menjaga ya. Tapi saya pikir kayaknya suami juga kena, kayaknya wajahnya. Kamu tes lagi, saya bilang, siapa tahu kena. Tapi luar biasa, dia pergi tes negatif. Luar biasa, saya bilang, aku harus bisa beda dong sama Tuhannya katanya. Sama. Rocker juga manusia kan, rocker manusia. Pendeta juga manusia. Juga banyak yang COVID bahkan yang meninggal lopi. Sekarang bawa aja, tes aja biar lebih akurat. Ternyata puji Tuhan waktu dites negatif. Nah, jadi dialah yang bantuin kita semua yang tempat-tempat ini kan. Nah, ya mau beli apa keluar ya saya. Beli makanan, beli ini saya suruh aja. Kita betul-betul hanya di rumah aja, nggak bisa. Jadi makanya kami berapa minggu ini, 2 minggu ya. 2 minggu. Kita nggak bisa live juga pengen suami aja sama. Sendiri kita semua dekat aja nggak berani, takutnya nanti terinfeksi ke yang lain ya kan. Kita beriman juga harus berhikmat kan. Jangan kita beriman nggak mampan gitu, tapi kita harus jaga pola hidup kita, bahkan pakai masker dan kesehatan kita seperti itu. Mungkin ada yang lain. Iya Bapak Ibu, jadi apa yang disampaikan oleh istri saya sebenarnya beberapa hari sebelumnya sudah saya kasih tahu di dalam ibadah malam seperti ini. Saya membuat sebuah penekanan, siapapun kita diperhadapkan dengan pergumulan dan masalah kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir Pak Pendeta Berton bersama keluarganya gak ada masalah. Kita banyak masalah. Ya itulah, kita gak menduga. Kita sudah berdoa, kita mendoakan Bapak Ibu Saudara, ternyata kita sendiri pun kena serang juga. Kena positif COVID. Ada 3 orang. Istri saya, putri paling gede, yang putri nomor 2. Ya saya bersama putra saya gak kena. Tapi di tengah-tengah adanya masalah itu, makin terlihatlah kualitas keluarga itu. Kenapa terlihat kualitas keluarga? Di sanalah terlihat kerjasamanya. Dan memang pada kesempatan ini, karena beliau istri saya ada di samping saya bangga dengan beliau. Memang terus terang saya ini pintar masak, tapi masak Indomie sama masak air minum. Ya, tapi beliau saya lihat perjuangannya luar biasa. Hai suami-suami dimanapun engkau berada bersama dengan saya, mari kita hargai istri kita. Sekalipun mereka kurang sehat, mereka terus berjuang untuk memasak untuk kita. Jadi memang barangkali umumnya suami yang kerja di kantor ya. Tapi sekarang ada juga yang istri kerja di kantor untuk penghasilan keluarga ada. Tapi umumnya di Indonesia adalah suaminya. Yang jelas jangan pernah kita suami-suami ini berpikir, aku sudah cari uang, oh tidak bisa. Ternyata kalau kita mencoba berperan di rumah itu ribet Bapak Ibu. Ribet, menyapu rumah, mengepel, mencuci pakaian, cuci piring, memasak nasi, memasak sayur, menyuguhkan, mengurus anak, ini lagi, itu lagi. Aduh, capek banget. Tetapi dibalik dari semua masalah yang kami hadapi, ya siapa belajar untuk melakukan apa di tengah-tengah kekurangan itu. Jadi ada pembelajaran penting yang mau saya sampaikan kepada Bapak Saudara sebelum kita masuk ke firman. Di tengah-tengah kita diperhadapkan dengan masalah, mari pelihara, jaga keharmonisan, jaga kekompakan, jaga kesehatan, jaga kerukunan. Jangan saling cuek. Jangan sibuk dengan gadget handphone masing-masing. Padahal keluarga saling membutuhkan karena dalam keadaan ada yang sakit. Mari tumbuhkan, kembangkan kasih. Di dalam kasih ada kepedulian. Di dalam kasih ada perhatian satu dengan yang lain. Ini yang kami rasakan di tengah-tengah 2 minggu ini, di mana seringkali Bapak Ibu Saudara, kalaupun saya bolong-bolong juga untuk pelayanan malamnya misalnya,
tapi selalu berupaya untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Setelah sudah sembuh, memang mohon maaf Bapak Ibu Saudara ya, kok Pak Pendeta tidak tahu, tidak kasih tahu waktu Ibu Pendeta sama anak-anak ini biar kita turut mendoakan. Ya mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Ya karena saya tahu Bapak Ibu Saudara sudah banyak pergumulan, banyak persoalan, tambah lagi nanti. Gimana ya Pak Pendeta, ini begini begitu. Tapi setelah sudah sembuh baru saya kasih tahu. Ya, saya kasih tahu dan ini menunjukkan siapapun kita diperhadapkan dengan masalah. Tapi yang membuat kita berbeda satu dengan yang lain adalah bagaimana kita menyikapi masalah itu. Apakah kita marah? Apakah kita mencari kambing hitam? Apakah kita saling menyalahkan? Mari kita di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, mari rapatkan barisan, kompak, sepakat, di sana ada kekuatan. Ya, oke, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan dengan dihantar pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Sama-sama sekali lagi katakan. Ku rasakan kasih-Mu, Rasakan kuasa-Mu, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Silakan Mami berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, yang kami puja sembah di dalam nama Yesus, kami patut mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah dan kebaikan-Mu hingga pada malam ini kami bisa kembali memuji-muji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan menjadi jawaban kekuatan terang di dalam kehidupan kami. Amin. Karena ketika kami berjalan di dalam hidup ini Tuhan, kami tidak bisa lepas dari Engkau. Oleh sebab itu kami rindu akan firman Tuhan. Kami percaya, kami buka hati kami kepadamu Tuhan, sehingga kami diisi oleh firman Tuhan. Kami diubahkan, dibentuk, diperbaharui hari demi hari untuk makin indah, makin baik ke depan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Ibu semua dimanapun berada saat ini, apapun pergumulannya, beban, baik di tengah-tengah keluarga, di pekerjaan, kami percaya, kami mau duduk diam, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Bersabdalah Engkau ya Bapa di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu pada saat malam ini. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Shalom. Shalom. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya ambil dari Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 13. Mari Bapak Ibu Saudara berkenan bersama saya untuk membukanya. Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 13. Dengan satu topik atau tema yang sangat menarik. Kunci Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Kunci Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Itu yang kita akan pelajari pada saat ini. Sekali lagi, Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 13. Saya akan membacakan untuk kita. Mari keluarga di sini, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, yang menyaksikan mendengarkan, silakan simak baik. Saya akan bacakan untuk kita. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama dan yang utama saya perlu mendasari kebenaran firman Tuhan ini dengan sebuah pernyataan penting. Apa yang tertulis di dalam Alkitab ini masih tetap relevan, kontekstual, berlaku sampai pada saat ini. Tolong Bapak Ibu Saudara jangan mendengarkan ocehan atau omongan orang lain, bahwa apa yang terjadi dalam Alkitab ini, khususnya kita baca pada saat ini, ada orang tertentu, oknum tertentu yang berkata, itu hanya terjadi di zaman Yesus. Itu hanya terjadi di zaman para rasul. Saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, itu pengertian pemahaman yang keliru, salah dan menyesatkan. Firman Tuhan ini, khususnya bacaan kita pada saat ini, masih berlaku sampai sekarang. Masih eksis sampai sekarang. Kuasa dari firman itu tidak berubah, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di sini Yesus sendiri yang berurusan dengan seorang kusta. Ibrani 13 ayat 8 jelas berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya terlalu yakin dan percaya yang dimaksud dengan Yesus Kristus tidak pernah berubah, tetap sama baik kemarin maupun hari ini maupun selama-lamanya. Bukan sekedar doktrin atau ajaran tentang Yesus. Tetapi saya punya keyakinan, saya punya pegangan yang teguh dan mantap, tidak boleh diragukan oleh apapun, situasi, kondisi apapun. Baik kasih, kuasa, mujizat, keajaiban, perbuatan besar, masih tetap Tuhan Yesus bisa lakukan sampai pada saat ini. Di tengah-tengah pemberitaan firman ini, sampai Dia datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput kita orang-orang percaya, supaya kita ditaruh di mana Yesus berada. Amin. Prolog pendahuluan ini penting. Karena ada orang-orang tertentu yang mencoba meragukan orang-orang Kristen. Itu mah berlaku di zaman Yesus.
Itu berlaku di zaman para rasul. Kalau sekarang tidak perlu lagi, kan sudah ada dokter. Saya kasih tahu, dokter perlu. Salah seorang penulis Alkitab bernama Lukas yang kita baca saat ini adalah tabib atau dokter. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik pesan ini. Ada satu ayat yang berkata di dalam Matius pasal 8 ayat 17. Terbalik dengan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus kan. Tapi Matius 8 ayat 17 terbalik. Bulan menjadi tanggal, tanggal menjadi bulan. Saudara dikasih Tuhan. Matius 8 ayat 17 berkata, seperti nubuat para nabi atau pernyataan para nabi, dialah yang menanggung segala kelemahan kita dan yang memikul penyakit kita. Bahkan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 berkata begini, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di dalam ayat ini jelas secara eksplisit berkata bagaimana kematian Yesus di kayu salib untuk memikul dosa kita di dalam tubuhnya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kita bukan lagi hamba dosa karena kita telah mati terhadap dosa, tapi kita hidup untuk menjadi hamba kebenaran. Diatur oleh kebenaran, dipimpin oleh kebenaran. Apakah itu kebenaran? Siapakah itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Tapi jangan lupa, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu Saudara tahu nggak bilur-bilur? Bilur-bilur itu artinya luka-luka. Luka-luka ini kapan Yesus mengalami luka-luka? Yesus itu luka-luka mulai dari Via Dolorosa, dicambuk, bahkan nanti dicaci maki, dikina, diludahi, direndahkan. Setelah sampai ke bukit tengkorak bernama Golgota, di sana dia dipaku tangan dan kakinya, keluar dong darah, bilur, luka-luka. Tubuhnya yang dicambuk itu keluar darah, luka-luka. Kepalanya dimahkotai duri, luka-luka, bilur-bilur. Lambungnya ditusuk, keluar air dan darah, luka. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Artinya apa? Kematian Yesus di kayu salib memang yang pertama-tama dan yang utama adalah untuk menjadi penebus, penyelamat bagi kita. Tapi jangan lupa, kematian Yesus di kayu salib juga untuk menanggung segala penyakit kita. Oleh bilur-bilurnya engkau dan aku yang mengalami sakit penyakit secara psikis, fisik, emosi dan lain sebagainya, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari coba kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Dengarkan baik Bapak Saudara. Di dalam sebuah kota Yesus sedang berada. Dan di kota itu ada seorang yang penuh kusta. Dengarkan baik Bapak Saudara. Ini mengandung kebenaran yang sangat mendalam. Kalau kita mengerti konteks tradisi Yahudi. Yesus ada di sebuah kota. Amin. Di kota yang sama di mana Yesus berada, ada seorang yang penuh kusta. Di dalam benak kita, dalam pikiran kita, kalau yang disebut dengan kota, berarti pusat keramaian. Satu, kota gambaran dari pusat keramaian. Berarti banyak orang. Kedua, Yesus ada di sebuah kota. Sudah menjadi rahasia umum menurut Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dimanapun Yesus berada, di sana banyak orang berbondong-bondong mengerumuninya.
Jadi sudah berada di kota dan Yesus ada di sana, yang notabene informasi firman Tuhan lain sekalipun tidak tertulis di sini dapat diprediksi, diperkirakan bahwa Yesus juga diikuti oleh banyak orang karena Yesus telah tersiar kemana-mana. Makanya banyak orang berbondong-bondong mengerumuninya, termasuk di tepi pantai Danau Genesaret, termasuk di tempat yang sunyi, 5.000 orang, belum termasuk perempuan, anak-anak, di mana diberikan makan sisa 12 bakul penuh melalui 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Jadi Yesus di mana-mana selalu dikerumuni orang. Tapi dengarkan baik, ada sesuatu yang tidak lazim, ada sesuatu yang tidak biasa di sini. Ternyata di dalam pusat keramaian, Yesus ada di kota di mana pengikutnya banyak, orang banyak berbondong-bondong, kota gambaran pusat keramaian. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Saya ulangi sekali lagi. Ini tidak lazim. Ini tidak masuk akal. Ini tidak biasa. Ada sesuatu yang berbeda di sini, Bapak Saudara. Meskipun dia seorang penuh kusta, tapi dia ada di pusat keramaian. Padahal konteks Yahudi kita tahu bersama. Seorang yang sakit kusta, apalagi penuh kusta, penyakit kulit yang mengerikan, orang itu tidak boleh sembarangan ada di pusat keramaian, apalagi di kota. Orang itu biasanya dibuat tempat khusus, di karantina, sama seperti penyakit sekarang, virus COVID. Kalau ada yang positif, di karantina, diasingkan. Sama seperti istri saya, kedua putri saya kemarin itu, selama 10 hari katanya harus di karantina, diasingkan, tidak boleh berbaur dengan keramaian. Saudara dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini, memang kelihatan di satu sisi ini tindakan yang tidak boleh, tapi di sisi lain, orang kusta ini tentunya dia sebagai seorang yang memiliki penyakit kusta, penuh kusta, penyakit kulit yang mengerikan. Dia mau mendapatkan terobosan. Dia mau mendapatkan jalan keluar. Dia mau mendapatkan mujizat. Dia mau mendapatkan pertolongan. Dia mau disembuhkan. Dia mau ditahirkan. Itu sebabnya dia harus melakukan sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak biasa. Nangkap maksudnya, saudara? Saya mau sampaikan kepadamu saat ini, kepada kita semua. Ketika engkau dan aku, kita semua rindu mendapatkan terobosan dari Tuhan, mendapatkan sesuatu yang besar dari Tuhan, sesuatu yang dahsyat dan luar biasa dari Tuhan, mari beranilah meruntuhkan, merobohkan tembok-tembok intimidasi, tembok-tembok penghalang, tembok-tembok perintah, enyahkan dari hidup kita. Beranilah keluar dari keterkungkungan hidup kita. Beranilah keluar dari keterpurukan hidup kita. Karena saudara dan saya masih punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang bersadai, Allah yang maha kuasa, Allah yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Nah, sebelum saya lanjutkan, kira-kira secara praktis, karena ada di sebelah kiri kanan saya 2 orang, itu istri saya dan anak saya. Barangkali ada yang mau disampaikan terkait dengan topik ini. Silakan anak papi Samuel. Kalau kita dapat kepada Tuhan, kalau kita ada masalah kita ya harus datang kepada Tuhan, gitu, jangan datang kepada yang lain. Tapi kalau dia datang kepada Tuhan itu harus tersungkur, jangan kayak gimana gitu. Jangan sombong ya. Sombong, iya. Harus tersungkur kepada Tuhan gitu. Contohnya kayak ini. Orang kusta ini. Orang kusta ini gitu. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menentarkan aku. Itu dengan tersungkur gitu. Ada lagi kata-kata sebelumnya, coba lihat. Kata-kata sebelumnya. Ketika ia Melihat Yesus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dengan memohon. iya. Tuhan, jika Jadi kalau ada masalah, datanglah kepada Tuhan tetapi datangnya dengan tersungkur. dengan tersungkur. Bahasa lain apa itu? Rendah hati. Rendah hati. Rendah hati. Mantap. Boleh aplaus dong, aplaus dong. Iya. Kalau kita ada masalah, datanglah kepada Tuhan Yesus. Tapi datangnya jangan sombong.
harus tersungkur atau rendah hati. Versi calon pendeta Samuel Sanjaya Nababan. Amin. Amin. Oke, Mami ada disampaikan? Itu tadi kan dia bilang gitu. Jika Tuhan mau, artinya jika Tuhan mau menyembuhkan saya gitu. Artinya saya di sini yang sakit kusta ini ketika dia mempunyai sakit, yaitu sakit kusta, Ya. ketika dia memohon datang kepada Yesus, ya, dia melihat Yesus, tersungkurlah dia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau. Iya. Ini artinya ada beban, ada persoalan, ada sakit penyakit, tapi jika Tuhan mau gitu. Artinya Iya. memaksakan kehendak kita. Walaupun kita pengen disembuhkan, ditolong Tuhan, tapi jangan sampai kehendak kita yang terjadi, maunya kita aja gitu loh. Iya. Tapi kalau Tuhan mau, artinya kehendaknya yang jadi ya Tuhan. Pasti Iya. kalau kehendak Tuhan pasti yang terbaik, ya kan? Nah, kalau Tuhan pun senang ketika kita berdoa seperti itu, Amin. tidak memaksakan kehendak kita. Kan acap kali orang sekarang mauku begini Tuhan, kalau enggak aku enggak mau lagi melayani kan gitu. Enggak mau lagi aku kasih bayaran nazarku, perpuluhanku ini segala macam ya gitu kan. Dia ngancam-ngancam Tuhan. Kalau Iya. Tuhan enggak jawab gitu loh. Itu Iya. memaksakan kehendak. Tapi di sini jikalau Tuhan mau. Nah, ada beban kita, kelenduan kita. Kalau engkau berkenan, kalau Tuhan mau. Dan akhirnya kita di sini bahwa Yesus pun mengulurkan tangannya. Itu loh. Kita sudah dilihat beban kita sudah berat, sudah nggak kuat lagi, masa Yesus biarin. Kayaknya dalam beberapa firman Tuhan yang saya baca di dalam Injil ya, Ya. ketika berjumpa dengan Yesus yang tidak diperhitungkan masyarakat ya, orang kusta, orang jalanan gitu ya, sakit di pinggirkan segala macam. Tapi ketika datang kepada Yesus, ya kan, langsung Yesus menolong, langsung Yesus membukakan jalan, menyembuhkan, ya kan? Orang pemungut cukai yang dianggap oleh orang Israel orang yang jahat gitu ya, tapi ketika datang sama Yesus, Yesus langsung menolong, Yesus langsung memeluk, ayo ikut aku kan gitu, ya kan? Iya. Ya, jadi artinya jangan memaksakan kehendak kita ketika kita mau berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini selain dari apa yang sudah mereka sampaikan, saya mau menyampaikan perspektif. Sebenarnya di dalam bagian-bagian sebelumnya sudah pernah saya sampaikan. Tapi pada saat ini seringkali kalau orang diperhadapkan dengan pergumulan masalah kehidupan, orang seringkali fokus kepada masalah dan lupa kepada firman yang sudah dimengerti, sudah didengar, jadi lupa semua, blank. Iya kan? Tapi pada saat ini saya ulangi kembali. Dalam hidup ini ada yang namanya rintangan dan kesempatan. Coba sebut ya. Dalam hidup ini ada dua hal penting perlu kita perhatikan. Rintangan dan kesempatan. Dengarkan baik. Perspektif ini penting dipahami. Saya ulangi sekali lagi. Dalam hidup ini ada yang namanya rintangan. Benar gak? Betul. Ada rintangan. Siapapun bisa menghadapinya. Mau gelar tinggi, mau kaya, mau miskin, mau ganteng, mau setengah ganteng dan lain sebagainya, tetap ada rintangan. Tapi jangan lupa ada kesempatan. Dengarkan baik ini. Ketika seseorang fokus kepada rintangan, maka yang muncul adalah keputusasaan. Ketika seseorang fokus kepada kesempatan, maka yang muncul adalah semangat dan harapan. Nah, kita sebagai orang-orang percaya yang memiliki harapan dalam hidup, saya mau mengingatkan pada kesempatan ini, janganlah pernah fokus pusatkan perhatianmu kepada rintangan, tapi fokus dan pusatkanlah perhatian kita kepada kesempatan, peluang. Inilah yang dilihat oleh seorang yang penuh kusta. Dia punya rintangan. Apa rintangannya? Tidak boleh ada di pusat kota, di tempat keramaian. Tidak boleh. Itu aturan, harus karantina. Tapi kalau dia tetap di karantina, dia tidak akan ada jalan keluar, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya dengan penuh keberanian, barangkali kenapa dia sampai ada di pusat kota itu? Barangkali sebelumnya dia sudah mendengar tentang siapa Yesus.
Ya udahlah, nasib ya nasib. Aku dikarantina lah di sini. Sampai kapanlah aku punya penyakit kusta penyakit kulit yang mengerikan. Memang ini sudah bagianku. Ini sudah suratan takdir. Ini sudah menjadi bagianku yang tidak bisa lagi di jalan keluar. Gak ada lagi terobosan. Kalau itu yang menjadi pikiran dia, berarti berpikir negatif dan pesimis. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Orang mengaku Kristen, tapi selalu negatif, selalu pesimis, tidak percaya. Orang itu tidak akan melihat kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, jalan-jalan yang terbuka lebar dalam hidupnya. Karena selalu negatif. Sama dengan orang kusta ini. Tidak akan ada uluran tangan Yesus kepadanya kalau dia tidak berani bertindak keluar dari keterbatasannya. Dia melihat peluang. Dia melihat kesempatan. Maka kalimat pada malam hari ini, ketika saudara dan saya fokus kepada rintangan, hal itulah yang menggagalkan banyak berkat, merintangi banyak perkara besar dalam hidup kita. Tapi siapapun saudara, apapun kondisi keadaan kita saat ini, ketika kita fokus kepada kesempatan, karena di dalam Tuhan ada kesempatan, di dalam Tuhan ada harapan, di dalam Tuhan yang menaruh harapan pada Tuhan tidak pernah dikecewakan, dipermalukan, maka fokuslah kepada kesempatan. Amin. Hanya kepada orang-orang yang optimis, hanya kepada orang-orang yang berpikiran positif, hanya kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang itulah akan terbuka peluang kesempatan. Bahkan Efesus pasal 3:20 berkata, lebih dari yang kita doakan, pikirkan, Tuhan sanggup sediakan bagi saudara dan saya ketika kita mengizinkan kuasa Allah bekerja dengan dahsyat di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Ada pertanyaan begini, kira-kira menjawabnya bagaimana? Tadi kan Mami mengatakan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita sudah datang kepada Yesus, kita punya masalah, kata Samuel tadi. Kita datang dengan rendah hati, kita datang dengan tersungkur, kita datang dengan penuh rasa hormat, rasa takjub kepada Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, berarti jangan memaksakan kehendak. Jangan mencoba mengintimidasi Tuhan. Jangan mencoba untuk memaksa Tuhan. Sekalipun kita terdesak, sekalipun kita berada mungkin dalam posisi yang punya pergumulan berat dan besar, tapi kita belajar dengan firman Tuhan. Tuhan, jika Tuhan mau, artinya berserah kepada kemauan Tuhan Yesus. Ada orang berkata, bukankah ini gambaran dari doa yang kurang iman? Ada orang berkata demikian. Kalau kita berdoa, Tuhan jadilah kehendak-Mu, apakah ini doa yang kurang iman? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di doa Bapa kami apa? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendak-Mu. Itu di dalam doa. Jadilah kehendak-Mu. Saya kasih tahu, tolong singkirkan, buang jauh-jauh pada saat ini dari siapapun kita yang menyaksikan, mendengarkan. Jangan pernah percaya apa kata orang ketika kita berdoa, Tuhan jika Engkau berkenan, jika Engkau mau, jika Engkau berkehendak, jamahlah aku, sembuhkanlah aku, lepaskanlah aku, merdekakanlah aku, tolonglah aku, bukalah jalan, nyatakanlah mujizat, nyatakanlah keajaiban, nyatakanlah pertolongan-Mu di dalam nama Yesus. Jadilah kehendak-Mu. Kalau kita berdoa demikian, ada orang berkata, itu doa kurang iman. Itu doa kurang iman. Saya mau kasih tahu, itu keliru Bapak Ibu Saudara, itu salah. Kenapa? Karena di dalam ayat ini jelas berkata, Tuhan, jika Engkau mau. Ternyata Yesus tahu betul apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi doa dari orang yang penuh kusta ini. Saya kasih tahu,
cara untuk meluluhkan hati Tuhan oleh kemurahan kebaikannya berkenan menolong kita, membukakan jalan bagi kita, menyatakan perbuatannya bagi kita. Datanglah kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan tersungkur. Datanglah kepada Tuhan dengan berserah kepada Tuhan, bukan mengatur Tuhan, bukan mengintimidasi Tuhan seperti dikatakan oleh istri saya tadi. Kalau Tuhan tidak tolong, awas. Jangan mengancam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan segalanya, kita yang butuh belas kasihannya, kita yang butuh kemurahannya, kita yang butuh kebaikannya untuk dinyatakan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu bukan doa kurang iman. Kalau kita katakan itu doa yang kurang iman, maka orang kusta ini tidak akan dijawab oleh Yesus. Buktinya dijawab. Bahkan Yesus sendiri pun dalam keberadaan sebagai manusia ketika berdoa sebanyak 3 kali di Taman Getsemane, Yesus mengucapkan doa yang sama. Ya Bapa, jikalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tahu nggak Bapak Saudara apa maksudnya cawan? Cawan itu penderitaan, kesakitan. Itu cawan, penderitaan. Cawan yang dimaksud apa? Sebentar lagi dia akan disalibkan, itu maksudnya. Itu cawan itu. Bahkan sampai kitab-kitab Injil menjelaskan keringannya seperti titik-titik darah. Tapi di tengah-tengah Taman Getsemane dia berdoa, ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan penderitaan ini berlalu daripadaku. Apakah sudah titik? Tidak, masih koma. Yesus berkata, tetapi janganlah yang ku kehendaki, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Amin. Apakah kita mau menyimpulkan seperti perkataan oknum tertentu, ini doa kurang iman, berarti Yesus kurang Iman. Benarkah Yesus kurang iman? Yesuslah sumber iman kita. Tidak mungkin kurang iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata kepada Tuhan, jika engkau mau, jangan berkata menggolongkan itu doa yang kurang iman. Itu menunjukkan, membuktikan siapa diri kita. Diri kita adalah ciptaan. Yesus sebagai firman adalah pencipta. Itu menunjukkan rasa hormat kita ketika berdoa kepada Tuhan. Bukan rasa tidak atau kurang percaya. Tidak. Berserah kepada kehendak Tuhan. Itu yang terbaik. Amin. Dan saya perlu sampaikan kepada kita pada saat ini. Harus fair kita mengartikan, memahami firman. Tuhan menjawab doa kita. Jawabannya, apakah sesuai kehendak kita, kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan. Buktinya apa? Coba tolong dijawab. Siapa pernah di Alkitab berdoa 3 kali, tapi Tuhan menjawabnya berbeda dari apa yang didoakan? Siapa? Ada yang ingat? Dia berdoa 3 kali, tapi yang dijawab Tuhan berbeda daripada yang didoakan. Ada yang tahu jawabnya? Tolong jawab. Terus. Bukan. Ada yang pernah berdoa demikian. Sampai 3 kali dia berdoa. Doa yang sama. Tapi Tuhan menjawabnya berbeda. Inilah menunjukkan bahwa yang terbaik dalam hidup kita belum tentu seperti yang kita pikirkan. Tapi apa yang kita rindukan, apa yang kita dambakan, apa yang kita butuhkan saat ini, mari doakan kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang, jangan takut. Yang penting jika engkau mau, jika Tuhan berkeinginan, jika Tuhan berkehendak. Siapa jawabnya? 3 kali berdoa, tapi jawabnya tidak sesuai dengan yang didoakan. Paulus sekali. Paulus berdoa 3 kali. Kalau boleh saya kalimatkan, rumuskan doanya. Ya Tuhan, tolonglah angkat duri dalam dagingku yang menjadi utusan iblis ini. Tolonglah angkat. Kira-kira demikian doanya. Tapi apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Saudara dikasih Tuhan, kita harus mengerti, memahami firman secara holistik, menyeluruh. Karena apa? Karena memang yang lebih tahu, yang lebih mengerti, yang lebih paham, yang terbaik dalam hidup kita ini bukan kita, bahkan diri kita ini bukan milik kita, tapi milik Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Maka saya ulangi kembali,
Dalam prinsip hidup kita orang-orang Kristen, suka-sukamu Tuhan. Kehendak Tuhan laksanakan. Ku tanah lihat kau penjunan, engkau bentuklah aku sesukamu, sesuai dengan keinginan kemauanmu. Karena aku tahu Tuhan, aku tidak perlu takut, aku tidak perlu ragu, aku tidak perlu bimbang. Karena apa yang kau siapkan bagiku, bagi istriku, bagi suamiku, bagi anak-anakku, bagi keluargaku, itulah selalu yang terbaik. Amin. Dan buktinya ketika orang kusta ini berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Di sini prinsip doa yang sangat luar biasa. Pertama, berserah kepada kehendak Tuhan. Yang kedua, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia sama sekali tidak pernah ragu seujung rambut pun, seinci pun akan kuasa Yesus yang sanggup menyembuhkan, mentahirkan. Tuhan dapat mentahirkan aku. Bukan seperti seorang bapak yang anaknya dalam keadaan sakit. Dia datang kepada Yesus. Dia berkata apa? Kalau engkau dapat Yesus, sembuhkanlah anakku. Apa kamu bilang? Kalau orang bilang gitu. Apa kamu bilang? Apa kamu katakan? Jika aku dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Maka tiba-tiba buru-buru bapak itu berkata begini. Ya Tuhan, kuatkanlah aku yang kurang percaya ini. Lebih bagus begitu Bapak Saudara. Jangan pura-pura kita percaya padahal keropos di dalam. Tapi saya yakin yang bergabung pada saat ini, orang-orang yang tegar dan tegas percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, menjamah kita, memulihkan kita, menyatakan mujizat keajaiban dalam hidup kita. Kita tidak ragu di sana. Amin saudaraku. Apa yang terjadi? Maka Yesus pun mengulurkan tangannya. Saya merinding membaca ini. Ini merinding ini. Yesus pun mengulurkan tangannya. Dengarkan baik. Ini tidak boleh dalam tradisi Yahudi Bapak Ibu Saudara. Tidak boleh. Saya sudah katakan tadi, orang yang penuh kusta, penyakit kulit mengerikan tidak boleh ada di pusat keramaian. Yesus sudah dikenal banyak orang sebagai guru agung, guru yang suci. Coba lihat. Ketika orang kusta ini berani dia meruntuhkan segala benteng-benteng. Ketika orang kusta ini datang dengan tersungkur, datang dengan sujud, datang dengan rendah hati, datang dengan penuh hormat, datang dengan berserah, datang dengan yakin. Apa yang terjadi? Yesus pun mengulurkan tangannya. Dengarkan baik. Yesus mengulurkan tangan. Ini merupakan satu petunjuk yang jelas bagi kita. Betapa besar kasih Yesus kepada orang kusta ini. Yesus tidak takut menjadi najis. Yesus tidak takut akan dihakimi orang lain. Waduh, kok guru yang suci, guru yang tidak berdosa katanya, guru panutan teladan, kok menjamah orang kusta? Udah melanggar ada istiadat ini. Tapi karena dorongan kasih Yesus yang begitu panjang, lebar, tinggi, dalam, luas kepada orang kusta ini, gak peduli dia. Dia ulurkan tangannya. Dia menjamah orang kusta ini. Dia tidak takut dinilai apa oleh orang lain. Dia tidak takut menjadi najis. Itu dilakukan oleh karena kasihnya. Ingin menjamah, ingin melawat, ingin mentahirkan, ingin menyembuhkan orang kusta ini. Harapkanlah hal yang sama pada saat ini. Sebenarnya kita tidak layak untuk dijamah. Tidak layak kita untuk diulurkan tangan yang maha kudus itu kepada kita. Tapi dengarkan baik pada saat ini. Bukalah hatimu, percayalah, jangan takut lagi, jangan bimbang lagi, jangan diintimidasi lagi. Pada saat ini, dia pribadi yang penuh kasih itu. Dia tidak melihat kekurangan, kelemahan kita. Dia tidak melihat kenajisan, kekotoran kita. Dia, oleh karena kasihnya, yang dia lihat adalah, ini anakku membutuhkan uluran tanganku. Dia pun mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Dan Yesus pun berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Haleluya. Maka seketika itu juga, tahirlah orang itu dari segala kustanya. Saudara kasih Tuhan, hanya sesuatu. Makanya saya bingung kalau ada orang di dunia ini suka menghina, melecehkan, merendahkan Yesus. Coba bayangkan. Dia hanya ulurkan tangan menjamah orang itu. Gak ada di sini disebutkan doa kepada Bapa. Dia hanya berkata, aku mau. Dia berotoritas. Dia punya power. Dia punya kuasa.
untuk menjamah orang kusta itu. Orang kusta itu pun sembuh seketika, tahir seketika, oleh karena kasihnya, oleh karena yang dia lihat orang yang datang membutuhkan jamahan Tuhan. Pada saat ini saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, mari hal yang sama Yesus sanggup lakukan dan kerjakan bagi kita. Jikalau Yesus berkata kepada orang kusta itu, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang kusta itu, pulih dari kustanya. Saya yakin kasih Tuhan yang sama, saya yakin kasih Tuhan yang sama sanggup bekerja, karena Yesus tidak pernah berubah dahulu, kemarin, hari ini, bahkan selama-lamanya. Kasih Tuhan yang sama sanggup bekerja bagimu pada saat ini. Harapkanlah, nantikanlah, imanilah, percayailah, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang telah menuliskan pokok-pokok doa pada saat ini. Tidak kebetulan engkau mendengarkan, menyaksikan firman ini. Kalau Yesus yang maha baik, penuh kasih, berkenan mengulurkan tangannya kepada orang kusta itu, maka kasihnya yang sama sanggup bekerja, mentouch, menjamah engkau, melawat, memulihkan, melepaskan, menyembuhkan engkau dari segala beban, pergumulan, sakit penyakit, masalah yang dihadapi saat ini. Yang penting, datanglah. Jangan diintimidasi oleh apapun. Jangan tidak percaya diri. Jangan terkungkung oleh batasan-batasan kungkungan apapun yang menekan, membelenggu hatimu saat ini. Datanglah kepada Yesus. Datanglah dengan tersyukur, datanglah dengan sujud, datanglah dengan rendah hati, datanglah dengan penuh hormat, datanglah dengan berserah kepada kehendaknya, datanglah dengan penuh yakin dan percaya. Maka uluran tangannya yang penuh kuasa, penuh kasih itu sanggup menjamah, melawat, memulihkan, menyembuhkanmu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan dulu pujian sebelum kita berdoa. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
dimanapun berada saat ini. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang sanggup berkarya dan beracara, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh jarak sekian puluh ratus ribu kilometer. Sejauh mana suara ini terdengar, sejauh mana siaran ini dapat disaksikan, kuasa Tuhan sanggup bekerja bagimu saat ini. Jangan melirik ke kiri dan ke kanan. Arahkan hati dan hidupmu tertuju kepada Tuhan. Pegang dan percayai firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya firman Tuhan telah disampaikan malam hari ini? Saya ulangi sekali lagi. Tolong dijawab dengan yakin. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya firman Tuhan telah disampaikan pada malam hari ini? Dengarkan baik berita sukacita dari sorga melalui penyampaian kebenaran firman ini. Bagi siapapun dan dimanapun berada yang menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan ini, yang sudah menjawab dengan yakin dari lubuk hati terdalam, oleh karena dorongan Roh Kudus, sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan yang telah disampaikan, sungguh-sungguh yakin akan kuasa firman Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. 2000 tahun yang lalu Yesus berkata kepada orang kusta, orang penyakit kulit mengerikan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga orang kusta itu menjadi sembuh, menjadi tahir. Kuasa Yesus yang sama, Yesus yang berfirman, firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi mengerjakan kehendak Bapa dengan sempurna. Kepadamu saat ini dimanapun engkau berada, apapun pergumulan, kesulitan, masalah yang kau hadapi saat ini, arahkan kepada Tuhan. Tujukan hatimu kepada Tuhan. Bagimu siapapun yang telah percaya mengaminkan firman Tuhan, saya akan berdoa bagimu saat ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, sakit penyakit di dalam tubuhmu pergi dalam nama Yesus. Bagi anak-anakmu dimanapun berada yang percaya mengaminkan firman, lawatan Roh Kudus sedang merajalela terjadi menjamah hidupmu saat ini. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Yes, mengalirlah belas kasihan, kasih Bapa, kasih Yesus yang besar. Mengalirlah, terima dalam nama Yesus. Jangan ragu dalam nama Yesus. Pulihlah, sembuhlah. Sakit penyakit dalam tubuhmu dicabut sampai ke akar-akarnya. Sakit diabetes, darah tinggi, sakit ginjal, sakit batuk, pilek, liver, lambung, gangguan pencernaan, sakit apapun yang kau derita saat ini, di dalam nama Yesus, uluran tangan Yesus nyata bagimu saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan bagimu atas setiap anak-anakmu yang mengalami lawatan Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban, kelepasan, pemulihan, kesembuhan dalam nama Yesus, karena mereka percaya firman-Mu. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami rindu beristirahat. Kau menjaga, melindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa. Biarlah kami boleh menikmati damai sejahtera, sukacita yang berlimpah dari Tuhan. Segala hormat, puji, syukur, kemuliaan bagimu kekal selama-lamanya. Berkati kami sebagai suami, berkati kami sebagai istri, berkati kami sebagai anak, berkati keluarga kecil kami. Apapun beban pergumulan yang sedang kami hadapi, khususnya berkaitan dengan ekonomi, rindu mendapatkan keturunan, rindu mendapatkan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, mengalirlah kuasa. Tersedialah bagimu, anak-anak Tuhan dimanapun engkau berada. Yang terbaik dari Tuhan, Tuhan sediakan bagimu. Dalam nama Yesus,
Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau atas tuntunan pimpinanmu sehingga pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Dari awal sampai selesai. Segala hormat, puji syukur, kemuliaan bagi Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama dengan kami. Selalu saya tekankan dan yakini serta saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa jerilah persekutuan kita dengan Tuhan pasti tidak sia-sia mendatangkan kekuatan, keberkatan, kesegaran rohani bagi kita dan membawa kita semakin setia, makin kokoh, kuat, tangguh, tak tergoyahkan dalam mencintai dan mengasihi Tuhan. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan ini. Salam untuk keluarga. Sampai bertemu di dalam kesempatan pelayanan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Dadah.